warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari salah satu materi di tema 3, yaitu wawancara. Nah, sebelum kita membahas tentang wawancara, ayo klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang wawancara, yaitu mulai dari persiapan wawancara, bagaimana cara melaksanakannya, dan bagaimana cara untuk mengakhiri wawancara itu dengan baik. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan untuk bisa melakukan wawancara sendiri dan dapat menyusun laporan hasil wawancaranya sendiri. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu wawancara? Nah, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, wawancara ini dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Itu dia. Siapakah narasumber? Narasumber itu adalah orang yang kita wawancarai, sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Atau dengan kata lain, narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi, sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Nah, yang pertama yaitu persiapan sebelum melakukan wawancara. Adapun berbagai langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara, yaitu yang pertama membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi perlu diingat, sebelum mewawancarai narasumber, kita tidak boleh langsung datang dan mewawancarai, tapi buatlah janji dengan narasumber dan minta kesediaan narasumber tersebut kapankah dia bersedia untuk diwawancara. Yang kedua yaitu tunjukkan kesan yang baik kepada narasumber. Misalnya yaitu datang dengan tepat waktu. Jangan sampai narasumber yang menunggu kita saat akan melakukan wawancara. Lebih baik jika kita datang lebih awal dan kita yang menunggu narasumber untuk melakukan wawancara. Nah, yang ketiga yaitu berpakaian dengan sopan. Tentunya ini harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita berpakaian yang akan membuat narasumber maupun kita sendiri menjadi tidak nyaman karena mungkin kondisinya kurang sopan. Nah, yang keempat, berbicara dan bersikap sopanlah. Nah, namanya kita akan meminta tolong untuk mencari informasi dari narasumber, sehingga usahakan untuk berbicara dan bersikap yang sopan di depan narasumber. Nah, yang kelima yaitu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Nah, sebelum kita membuat janji tadi, tentunya kita sudah menyiapkan pokok atau tema yang akan kita bahas dengan narasumber atau informasi yang ingin kita cari dari narasumber. Dan yang terakhir yaitu berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, dengan cara mungkin bisa dengan menghafalkannya atau dengan mengetahui konsep garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga bisa jadi wawancara itu dapat berjalan seperti nyaman dan tidak tersedat-sedat karena harus berulang kali melihat daftar pertanyaannya. Dari paparan tadi dapat kita ketahui bahwa pertanyaan itu sangat bersifat vital dalam pelaksanaan wawancara. Untuk itu sebaiknya kita telah menyediakan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang baik. Nah, bagaimanakah ciri-ciri pertanyaan yang baik itu? Yang pertama yaitu sesuai dengan topik. Tentunya sebelum kita melakukan wawancara atau menyusun pertanyaan wawancara, kita harus menentukan topik apa yang akan kita bahas. Topik apa yang akan kita gali informasinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus sesuai dengan topik yang kita pilih itu. Yang kedua yaitu jawabannya bukan iya dan tidak. Usahakan untuk menyusun pertanyaan yang jawabannya bukan iya dan tidak, tapi pertanyaan yang akan menggali berbagai informasi dalam proses penjawabannya.
Nah, yang ketiga yaitu menggali lebih banyak informasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat yaitu diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Atau bisa kita singkat dengan adik Simba. Yang kelima yaitu pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jangan sampai melebar ke sana ke sini, tapi fokus ke topik atau inti dari masalah yang akan kita pecahkan atau kita cari informasinya. Dan yang selanjutnya yaitu bahasa yang benar. Bahasanya harus tentunya sopan dan sesuai dengan EYD. Dan yang terakhir yaitu antar pertanyaan berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan di sini yaitu sambung menyambung atau merupakan tahap-tahap pertanyaan yang saling berkaitan sampai akhir nanti. Nah, ada pula langkah-langkah dalam melaksanakan wawancara atau saat sedang melaksanakan wawancara, yaitu yang pertama memperkenalkan diri sebelum wawancara. Jangan lupa untuk memperkenalkan siapa kita, mungkin asalnya dari mana, dan apa tujuan Anda mewawancarainya. Nah, itu termasuk yang kedua yaitu menyampaikan tujuan wawancara. Dan yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Jangan sampai mau mulai wawancara langsung ke pertanyaan yang berat, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika nuansanya sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan-persoalan yang menjadi topik wawancaranya. Tokoh di sini maksudnya itu adalah narasumber itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam yaitu bawa buku catatan, alat tulis, dan alat perekam saat melakukan wawancara. Hal ini dapat menghindarkan dari pengulangan-pengulangan pertanyaan atau membuat narasumber harus mengulang jawaban yang telah disampaikannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Yang kedelapan yaitu hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Biarkan narasumber menyampaikan informasi yang akan dia sampaikan sampai selesai. Jangan sampai menyela atau memotong penyampaian dari narasumber. Yang kesembilan yaitu hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat dihindarkan dengan membawa alat perekam agar mungkin ketika kita menyusun laporan nantinya bisa mendengar kembali apa yang disampaikan oleh narasumber melalui alat perekam tersebut. Yang selanjutnya yaitu hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Jangan sampai Anda menyusun pertanyaan yang berputar-putar atau tidak ada intinya atau hanya mengulang-ulang hal yang salah. Yang perlu kita perhatikan yaitu hormati petunjuk dari narasumber dan hindari pertanyaan yang dapat menyinggung atau menyudutkan narasumber. Nah, kita juga harus ingat yaitu kita harus mampu untuk mengambil kesimpulan dan tidak harus menulis semua jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Yang terakhir yaitu langkah setelah melakukan wawancara. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan setelah selesai melakukan wawancara itu yang pertama memohon diri. Yang kedua, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan, yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pewawancara. Nah, itu dia materi tentang wawancara, mulai dari persiapan dalam melakukan wawancara, bagaimana melaksanakan wawancara, dan bagaimana langkah-langkah setelah melakukan wawancara. Nah, ada pula setelah proses wawancara selesai, kita harus menyusun sebuah laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini juga memiliki format yang harus kita penuhi dalam menyusun laporan tersebut. Dalam menyusun laporan hasil wawancara ini, adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam laporan tersebut, yaitu yang pertama latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini kita menuliskan alasan mengapa kita melakukan wawancara ini.
Nah, yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Pada maksud dan tujuan ini kita menuliskan maksud dan tujuan dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Misalnya apa topik yang akan kita bahas dalam wawancara tersebut. Dan yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Di manakah tempat kita akan melaksanakan kegiatan wawancara maupun jam, tanggal, hari kita melaksanakan wawancara itu kapan. Nah, setelah waktu dan tempat, urutan selanjutnya yaitu laporan hasil wawancara. Disinilah kita menceritakan apa saja hasil wawancara kita pada saat itu. Nah, dalam laporan hasil wawancara ini juga kita harus menampilkan atau menuliskan narasumber siapa yang kita wawancarai, siapa pewawancaranya, dan hasil wawancaranya itu apa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan wawancara, tentu ada kesimpulan yang kita ambil dari hasil wawancara itu. Nah, berikut ini adalah format penulisan laporan hasil wawancara yang ada di buku tema 3 halaman 90. Dan yang berikut ini adalah contoh dari laporan hasil wawancara yang bisa Anda perhatikan sendiri. Nah, itu dia materi tentang wawancara. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga akun channel ini. Dan selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan.